Assalamualaikum wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bismillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada surat An-Nur ayat 60. Mari silakan ditayangkan ya yang sudah saya kirimkan. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal qawa'idu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun ay yad'ana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah wa ay yasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un alim. Artinya adalah wal qawaid, dan minan nisa'i, perempuan-perempuan yang sudah qawaid, yang sudah tua, ya, allati la yarjuna nikahan, yakni yang mereka tidak menginginkan lagi untuk menikah. Falaisa alaihinna junahun, maka tidaklah bagi mereka itu berdosa an yad'na thiyabahunna, menanggalkan pakaian mereka, ghairu mutabarrijatin bizinatin, tanpa menjadi orang yang bertabarruj, wanita yang bertabarruj, tanpa tabarruj, ya, dengan menampakkan perhiasannya, bizinah. Wa an yasta'fifna, dan hendaklah mereka itu, bahwasanya mereka itu tetap yasta'fifna, ya, menjaga diri. Di sini dikatakan berlaku sopan. Khairun, dan itu maknanya adalah lebih baik daripada untuk wanita itu. Ya, wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi di sini sekilas kita akan memahami, ya, akan menangkap bahwa nggak apa-apa ya melepas pakaian kalau sudah tua. Nah, namun ini butuh telaah. Apa maknanya tua, wanita yang sudah tua, begitu ya? Apa maknanya tidak berdosa, melepas pakaian apa, ya? Dan apa maknanya kalau menjaga diri lebih baik, ya? Seakan-akan pilihan yang tadi itu, ya, kalaulah tidak harus melepas pakaian, maka itu lebih baik. Nah, bagaimanakah kita memahami ayat ini? Maka mari kita lihat bagaimana tafsir Muyassar. Ini tafsir yang paling sederhana, namun akan kita lengkapi dengan tafsir yang lain. Wal ajaizu minan nisa illati qa'adna 'alal istimta'i wasyahwati likibarihinna. Nah, ini apa sih maksudnya? Wanita yang sudah tua. Masih dilanjutkan lagi, falayat makna firrijalil zawaj walayat ma'a fihinna walayat ma'u fihinna, ya, ar-rijalu kadzalika, ya. Siapa wanita-wanita yang sudah tua itu? Adalah wanita-wanita yang ajaiz, yang sudah tua, ya, yakni allati qa'adna 'anil istimta, yang dia sudah berhenti, ya, dari istimta. Istimta itu adalah kenikmatan, ya, meminta kenikmatan. Wasyahwati, dan nafsu, ya, seksual. Likibarihinna, karena tuanya mereka. Nah, ini satu, ya. Pertama itu. Oh, berarti memang sudah tidak ada keinginan syahwat lagi karena usianya yang tua, ya. Maka, nah ini masih ada sambungannya. Falayat makna firrijal, dia pun tak menginginkan lagi kepada laki-laki lizawaj, untuk menikah lagi. Ya, jadi memang ada yang faktanya seperti itu. Karena sudah tuanya, maka enggak, saya enggak ingin menikah lagi. Beda kalau yang ternyata sudah tua, tapi dia masih ingin menikah. Masih ada syahwat, masih ada istimta, ya.
merasakan kenikmatan suami istri, masih ada nafsu seksualnya, maka dia tidak masuk dalam golongan ini. Ya. Walaupun dia sudah tua. Fala yatma'u fihinna rijalu kadalik. Nah ini lagi dilengkapi. Ya, namun ya rijal juga, laki-laki juga memang tidak ingin lagi kalau melihat dia itu. Ya. Li kibarihinna, ya mungkin karena memang sudah tua. Misalnya sudah tua tapi masih cantik. Laki-laki juga masih suka melihatnya. Masih ada yang tertarik dengannya. Nah, ini nggak masuk. Gitu ya. Jadi jangan karena semata-mata tua saja. Atau jangan semata-mata berhenti haid saja, bukan. Ya. Tapi memang tidak ada lagi istimta dan syahwat, tidak ingin lagi menikah dengan laki-laki, dan laki-laki pun tak ingin kepadanya. Ya. Fahaulai la haraja alaihinna an yad'na ba'da thiyabihinna karridai. Maka wanita-wanita seperti ini tidaklah salah, tidaklah dosa bagi wanita-wanita ini untuk menanggalkan sebagian dari pakaiannya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ke atas lagi, gitu ya, an yad'na thiyabahunna, ya, itu bukan berarti jadinya telanjang, nggak begitu. Karena apa? Karena ada ghairu mutabarrijatin. Ya, tetap tidak boleh dalam kondisi mutabarrijat atau bertabarruj. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini kemudian dimaknai bahwasanya melepas sebagian pakaiannya karida illadhi yakunu fawqa thiyabi ghairu mazharatin wala muta'arridatin. Ya. Lizinati, ya. Jadi seperti pakaian rida, pakaian mantel, ya, seperti pakaian mantel dikatakan. Alladhi, yang pakaian itu dikenakan fauqa thiyabi, ya, di luar pakaian kita sehari-hari. Jadi ada pakaian sehari-hari, lantas kita memakai gamis, ya. Memakai rida, pakaian seperti selimut yang tidak berpotong-potongan. Tapi ingat, tanpa kondisinya itu menampakkan atau memperlihatkan tempat-tempat perhiasannya. Itulah makna lizinatin. Zina ini bukan perhiasannya, tapi mahalnya. Apa? Tempat perhiasannya. Jadi tetap bukan dalam kondisi telanjang. Ya. Berikutnya, walau besuhunna, ya, ahsanulahunna. Tapi pakaiannya, pakaian perempuan itu, yakni rida tadi, gamis tadi, itu sebetulnya lebih baik bagi mereka. Jadi di sini ada, kalaupun kamu, wahai wanita-wanita yang sudah qawaid, itu lebih memakai pakaian rida kamu, gamis kamu, mantel kamu yang seperti selimut tidak berpotongan, itu tuh lebih baik. Jadi di sini akan nampak ada pilihan begitu ya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau lebih baik kamu tidak meninggalkan pakaian, tidak menanggalkan pakaian kamu itu, maka ya maka itu akan lebih baik bagimu, gitu ya. Wallahu sami'un. Ya, sebentar ya. Afwan. Walau basuhunna hadhihi thiyabu sitron, ya, pakaian perempuan yakni siap ini sebagai sitron ta'affufan sebentar ya, ahsanalahunna, ya. Jadi pakaian para perempuan itu yakni siap itu sebagai penutup dan ta'affufan, menjaga diri, ya. Jadi lebih para perempuan itu akan terlihat ifahnya, kepenjagaannya terhadap dirinya, kehormatan dirinya itu kalau tetap dia memakai pakaian ridanya itu. Itu lebih baik ya dari untuk wanita itu. Wallahu sami'un li aqwalikum, Allah Maha mendengar bagi perkataan kalian. Alimun biniyatikum, dan Allah Maha mengetahui terhadap niat kalian dan amal-amal kalian. Nah, gitu. Ya.
Nah, bagaimanakah tafsir Imam Ibnu Katsir? Silakan ke bawah. Nah, qauluhu, ya, firman Allah Ta'ala, wal qawaidu minan nisa, ya. Ya, ini wanita-wanita yang sudah tua tadi ya. Nah, di sini Sa'id bin Jubair, Muqatil bin Hayyan, Imam Qatadah, Imam Dohak, ya, menafsirkan lafaz ini adalah hunnal lawati hunnal lawatin qata'a anhunnal haidu wa ya'isna minal walad, ya, yakni ya perempuan-perempuan yang sudah terhenti haidnya dan tidak lagi bisa punya anak. Ya, itu satu. Allati la yarjuna nikahan, maknanya adalah lam yabqa, ya. Lam yabqa lahunna tasyawufu ila tazwiji, ya. Dan dia itu tidak lagi ingin, tidak lagi kondisinya itu tasyawuf, ya. Tasyawuf ini adalah tazayyun, berhias, ya. Kalau orang sudah bilang dangdos, betul nggak tuh? Dandan. Jadi nggak ada lagi keinginan dia untuk terlihat cantik. Biar apa? Biar ada yang mau dengan dia, gitu. Biar ada yang menghendakinya dari laki-laki. Makanya dikatakan ila tazwij, untuk dia bisa ada keperluan menikah. Jadi dia nggak ada lagi keinginan begitu. Ya, nah ini satu penafsiran dari beberapa ulama yang disebutkan di sini. Falaisa alaihinna junahun an yad'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizinatin, maknanya adalah laisa alaiha minal haraji, ya. Tidaklah berdosa bagi perempuan-perempuan seperti itu fi tasatturi kama ala ghairiha minan nisa'i. Enggak berdosa lagi untuk menutup, dalam rangka menutup, ya, sebagaimana, ya, bagi selain wanita itu yang harus menutup, masih harus menutup, ya, minan nisa'i, teruskan. Nah, disinilah kemudian Abu Dawud meriwayatkan hadis, ya, menceritakan kepadaku Ahmad bin Muhammad al-Marwazi hadatsani Ali bin Husain, ya, menceritakan kepadaku siapa Ali bin Husain bin Waqid dari ayahnya, ya, ayahnya dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibni Abbas. Maka ketika kemudian ditanya wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, ini dalam An-Nur ayat 31, katakanlah kepada wanita-wanita beriman hendaknya mereka menundukkan sebagian dari pandangannya. Maka untuk wanita-wanita yang sudah tua, yang tidak ingin menikah lagi, tidak ingin berdandan untuk agar ada yang mau kepadanya, dan laki-laki pun tidak ada yang mau kepadanya, maka ayat ini dinasah, gitu. Maknanya adalah menundukkan pandangan bagi wanita yang seperti itu sudah tidak perlu lagi karena dia sudah tidak ada keinginan. Nah, ini merupakan penafsiran dari Ibnu Abbas. Wastasna min zalika, ya. Nah, jadi dikecualikan dari hal itu, yakni wanita-wanita yang sudah tua yang tidak ingin lagi menikah, al-ayata. Ya, begitulah penjelasan silakan lanjutkan ayatnya. Maka al-ayata, ya. Nah, jadi Sister Pilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau perempuan itu sudah tua, tidak ada keinginan menikah, dia sudah tidak haid, laki-laki pun tidak lagi suka kepadanya, dan dia tidak ingin lagi istimta dan syahwat, ya, nggak ada syahwat lagi, maka dia itu dikatakan memang untuk menundukkan pandangan pun, ya, tidak lagi ada keperluannya, karena memang dia sudah tidak ada keinginan untuk itu. Nah, begitu, ya, itu maksudnya nasakh itu. Bukan untuk semuanya, ya. Nah, berkata Imam Ibnu Mas'ud, qala Ibnu Mas'udin fi qaulihi falaisa alaihinna junahun ayyad'na thiyabahun, maka tidak berdosa bagi wanita-wanita seperti itu untuk menanggalkan sebagian pakaian tadi, ya. Maka apa yang ditanggalkan? Al-jilbab, al-jilbaba,
yakni yad'nal jilbaba, menanggalkan jilbabnya itu. Apanya ar-rida? Ar-rida ini adalah pakaian seperti mantel yang tidak berpotong-potongan. Wakada ruwiya an Ibni Abbas, ya demikianlah kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, Mujahid, ya juga Imam Mujahid, Sa'id bin Jubair, ya Abi Sya'sa dan Ibrahim An-Nakhai, juga Al-Hasan dan Qatadah, Az-Zuhri dan Al-Auza'i dan lain-lainnya. Begitulah mereka rahimahullah menterjemahkan atau menafsirkan tidak berdosa lagi untuk menanggalkan sebagian dari pakaiannya mahwa, yakni jilbab awir rida. Teruskan. Ya. Nah, kemudian berkatalah Abu Salih, ya, tado'ul jilbaba, menanggalkan jilbab itu, wataqumu baina yadayi rajuli fid dir'i wal khimar. Jadi seorang wanita itu bisa tidak memakai jilbabnya lagi, sedangkan dia itu berdiri di hadapan ada laki-laki yang bukan bermahram padanya, tapi tetap dalam menggunakan dir'i wal khimar. Ya. Tetap menggunakan pakaian penutup, ya, dan khimar atau kerudung, nah, gitu ya. Jadi tetap memakai baju yang melindungi tubuhnya, gitu ya, dan itu tetap dalam kondisi tebal, ya, tebal pakaiannya, tidak membentuk bentuk tubuhnya, tidak mencerminkan warna pakaian, warna kulit di dalamnya, warna kulit badannya, warna kulit tangannya, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ada lafaz ghairu mutabarrijatin, dia tidak boleh bertabarruj. Kalau dia masih menampakkan lekuk tubuhnya dengan jilbab yang dilepas, dia memakai pakaian yang bukan jilbab, masih malah memperlihatkan lengan atasnya misalnya seperti itu, atau memperlihatkan betisnya, itu bukan yang dikehendaki dalam ayat ini, ya. Jadi yang harus diingat adalah huwal jilbabu min fauqil khimari fala ba'sa an yad'na inda gharibin au ghairihi, yakni, ya, dia itu adalah pakaian jilbab yang dikenakan di atas khimar, ya maksudnya bersamaan dengan khimar. Jadi ada khimar, di dalamnya ini ada jilbab. Ibu-ibu suka bilangnya gamis mungkin ya. Maka gamis itu ditanggalkan manakala dalam kondisi qawaid tadi, gitu ya. Sedangkan ada laki-laki yang tidak bermahram padanya, atau dia ada di tempat umum, ya. Tapi ba'da an yakuna alaiha khimarun safiqun, tapi tetap dia itu memakai khimarnya yang tebal, khimarnya tetap memakai. Artinya, ya, saya lanjutkan dulu. Sa'id bin Jubair menjelaskan ghairu mutabarrijatin bizinah, tanpa bertabarruj, ya, dengan zinah perhiasan, melihatkan tempat-tempat perhiasannya, yaqul la yatabarrajna bi wad'il jilbabi, dia tetap tidak boleh bertabarruj dengan meninggalkan jilbabnya itu. An yura ma 'alaiha min nazinati, ya, agar kemudian bisa dilihat apa yang ada di dalam tubuhnya itu berupa tempat-tempat perhiasan. Itu tidak boleh. Itu tabarruj. Ya. Jadi tetap kondisinya tertutup. Cuma pakaian yang terusannya itu dia bisa lepas manakala seperti itu. Tapi kita lanjutkan. Wa qauluhu wa ayyasta'fifna khairul lahun, yakni artinya watarku wat'ihinna lithiyabihinna wa in kana jaizan khairun wa afdalulahunna, ya, menanggalkan tidak memakai jilbabnya itu, namun, ya, walaupun itu boleh, lebih baik tetap dia memakainya. Khairun wa afdal, lebih baik dan lebih afdal untuk tetap memakainya. Lanjutkan.
Wallahu sami'un alim. Masih ada? Oh, sudah habis. Ya. Dan Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Nah, Sister Pilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari sini? Silakan disudahi share-nya. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Pertama adalah bagi wanita-wanita yang belum qawaid, ya. Bagi wanita yang masih muda, masih ingin menikah, masih ingin ada keinginan bersuami, atau masih, aduh, Bu Botia, live ya? Iya, ya. Kalau ada pertanyaan boleh di ini ya, Bu Botia, dititipkan ya. Barakallah. Bagi wanita yang masih muda, masih ingin menikah, masih ingin apa namanya tuh, dia belum terkategori suyuh tua, belum terkategori kibar, ya, maka di sini ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya tetap harus memakai jilbabnya ketika keluar rumah, khimarnya, di balik jilbabnya ini dia memakai pakaian dalamnya atau pakaian rumahnya. Pakaian dalam bukan maknanya hanya dua komponen itu, tapi pakaian rumah yang manakala kita buka jilbab kita, gamis kita ini, maka kita ada dalam pakaian rumah dan bisa berinteraksi dengan para wanita. Ya. Sebentar. Ya. Jadi itu satu. Artinya dalam ayat ini mengingatkan kita kalau kita belum tua, kita masih muda, namun kita tidak memakai jilbab, itu kita tuh dalam kondisi tabarruj namanya. Masih muda, masih ingin menikah. Maka kita itu tidak pakai pakaian jilbab. Jilbab itu kan diulang-ulang ya di beberapa. Maksudnya ada di dalam ayat yang lain. Yakni ayat Al-Ahzab ayat 59 ya. 33 ayat 59. Itu wajib dipakai ketika kita keluar rumah. Jadi Pak, seperti apa sih jilbab itu? Ar-rida kal mulaah wa milhafah. Pakaian yang terusan, ya, yang tidak ada berpotong-potongan seperti terowongan. Maka itulah yang kita pakai ketika kita dari dalam rumah pakai baju daster lah ya, mungkin ya istilahnya. Lantas kita mau keluar rumah, mau bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram kita, pakai jilbabnya sampai menutupi kakinya. Pakai khimarnya yang tebal, maka kita baru keluar. Itu satu pelajarannya. Kalau tidak kita melakukan itu, maka kita itu termasuk tabarruj, yang tabarruj ini adalah haram dilakukan, apalagi maksudnya dilakukan oleh seorang perempuan ketika keluar ke tempat umum. Karena tabarruj itu maknanya adalah izharuz zinah wal mahasin, memperlihatkan zina, ya, kecantikan, keelokan, ya, dan mahasin dan bentuk tubuh. Ngerecet, kakinya nampak bentuknya, badannya terlihat, ada gitar kurus, ada gitar bass, gitu ya. Itu nggak boleh. Nah, kedua, mengkategorikan wanita tua atau qawaid tidak hanya sekadar tidak haid, tapi dia memang tidak ada keinginan lagi untuk menikah, ya, dan laki-laki pun memang tidak menghendakinya lagi. Karena apa? Saking kibarnya dia. Sudah syuyuhnya dia. Kalau dia, saya ini udah tua, saya sudah seperti nenek-nenek, tapi saya masih pengen menikah. Itu belum, tidak masuk kategori ini, maka berpakaianlah seperti biasa manakala keluar rumah. Itu pelajarannya. Yang ketiga, kalau begitu kan nggak apa-apa kalau kita memang sudah kibar, tidak haid lagi, tidak ingin menikah, laki-laki tidak suka lagi kepada kita, lantas kita menanggalkannya, iya, memang tidak apa-apa. Memang tidak apa-apa. Ya. La junaha di sini maknanya adalah itu dibolehkan. Tapi ingat, ghairu mutabarrijatin, tetap
tidak boleh tabarruj. Artinya, manakala ya ibu-ibu sekalian sudah memasuki fase qawaid ini, maka kemudian kita memakai celana legging ya dan pakaian yang agak panjang di atas itu masih tetap mutabarrijatin. Ibu, kita masih bertabarruj. Kenapa? Kakinya masih nampak. Bentuk kakinya itu masih nampak. Ya. Nah, jadi di sini disuruh boleh mencopot jilbabnya itu, tapi tetap diembel-embeli, tidak boleh dia mutabarrijatin dalam kondisi tabarruj. Begitu. Ya. Nah, yang keempat, ada saran di sini. Kalau kamu masih tetap mengenakan jilbab itu tentu lebih baik. Artinya, kamu sebagai perempuan masih terjaga ifahmu. Masih terjaga lebih kesempatan terjaga kehormatan dirinya. Manakala dia masih menggunakan jilbabnya itu. Maknanya apa? Maknanya itu tuh pilihan sebetulnya kepada para qawaid tadi. Kepada wanita-wanita yang sudah tua tadi, gitu ya, tidak ingin menikah, tidak haid lagi, tidak bisa punya anak lagi karena sudah tua tadi. Nah, inilah ayat ini harus dipahami secara betul-betul, karena ada dari beberapa yang memahami boleh buka kerudung ini kalau sudah tua di luar itu. Ibu-ibu ya, coba lihat saya. Khimar ini boleh dicopot, yang di atas itu tidak seperti itu. Jadi boleh nampak kupingnya di luar, Bu, di luar rumah kita ya. Kita bicara kita dalam kondisi di tempat umum, boleh kupingnya kelihatan, boleh lehernya kelihatan. Tidak ada maksud ke sana ayat ini. Tetap saja seorang perempuan itu yang sudah tua tadi dalam kondisi yang memang tidak bertabarruj. Saya mau milih tetap dalam kondisi pakai jilbab, khairul lakum. Saya mau tidak pakai jilbab, mau pakai yang agak tunik, pakai kulot, silakan, la junaha alaik, enggak dosa juga. Ya, nah jadi itu menarik ya pembahasan tentang pakaian ini, ibu-ibu, ya sister Fillah yang dirahmati Allah, sebegitu detailnya Islam, ya Allah Subhanahu Wa Taala pemilik syariat ini mengatur tentang pakaian kita, sebegitu detailnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuk manusia, tidak hanya untuk para perempuan. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah sosial ya, ketika kita bergaul di luar itu, Allah itu menghendaki kalau mengatur tentang pandangan, apa yang dipandang, aurat nggak boleh dilemparkan pandangan kita kepada aurat yang terlarang, ya. Apa maknanya? Bukan hanya baik untuk kita saja, atau baik untuk laki-laki itu saja, atau sebaliknya, tapi itu baik untuk masyarakat semuanya, komponen yang ada di situ. Pelajaran berikutnya, mari kita komparasi dengan bagaimana kondisi masyarakat yang tidak kenal batas aurat. Maka penyakit-penyakit yang ada di tengah masyarakat yang dimunculkan karena salah pergaulan banyak sekali. Mau yang paling hebat apa mau yang paling kecil? Paling kecil, suami orang colek-colek istri orang lain. Paling kecil ya. Terus cipika-cipiki, biasa kok Bu, nggak ada kita syahwat apa-apa. Bukan hanya masalah cipika-cipikinya, kalau di kantor ketemulah si karyawan-karyawan ini, emak misalnya seperti itu. Ya, bukan masalah hanya syahwatnya, namun efek kebebasan yang dimunculkan dari pergaulan itu nggak hanya cipika-cipikinya, tapi apa? Nggak mau diatur dengan syariat. Bener nggak? Nggak apa-apa kok, kita biasa laki-laki perempuan nggak tahu mana mahram mana bukan. Ya nggak ada apa-apa saat itu. Namun kesana-sananya mereka nggak tahu mana batas. Maknanya mereka memang biasa bebas. Maknanya akan muncul benih-benih perselingkuhan, benih-benih pandangan-pandangan nakal, benih-benih penggoda-penggoda. Ya gitu ya.
benih-benih penggoda dari mulai level 1 sampai level 15 kayak cabai. Kalau sudah level tinggi perempuan penggoda itu sampai ngomongnya aja itu harus menimbulkan sensualitas apa? Harus menimbulkan sensual. Ya, misalnya gimana bibirnya harus diabangan. Ibu tahu abang nggak? Bahasa Palembang abang itu dimerahan. Ya. Walaupun memerahkan bibir itu ya manakala memang sudah biasa ya perempuan itu memerahkan bibirnya, di situ ya itu nggak lagi dianggap tabaruj untuk memerahkan bibir ya, untuk memerahkan bibir gitu. Tapi kalau apa namanya itu masih terlihat dia tidak seperti dirinya lagi memerahkannya, itu udah seperti boneka Barbie padahal dia bukan Barbie. Itu tabaruj. Afwan Umu, saya putus. Ini karena ada kesalahan teknis, sepertinya sebentar lagi nih linknya mati Umu. Jadi kita pindah ke link Zoom yang baru ya. Oh iya, baik. Jadi gimana? Apa yang saya lakukan? Ini tunggu nanti kalau sudah mati aja pindah ke link baru. Nah begitu ibu-ibu. Ya tabaruj apa misalnya atau misalnya Bu, kita dalam kondisi seperti ini nggak panas nggak apa di luar ya, pakai nih pakai kayak gini, terus ibu-ibu pakai topi lebar, ibu-ibu pakai topi lebar, ada bunganya, ada sarang burungnya di sini, tentang konsep tabaruj. Dia nggak paham tabaruj itu apa, terlarang di mana, justru bolehnya di mana. Akhirnya terbalik-balik. Saya pernah ya mencontohkan, kalau di luar wangi banget, kalau di dalam rumah nggak peduli apakah harus bau terasi, apakah tidak mandi habis olahraga, misalnya seperti itu ya, atau bau segala macam yang suami kita tidak suka, misalnya gitu ya. Sampai-sampai ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW itu mengecam ya kepada para wanita ya, ayyuma imra'atin istaqtarat famarrat ala qaumin ya fayajidu rihaha fahiya zaniyah. Siapa saja kalian para wanita istaqtarat, make parfum, kemudian melewati sebuah kaum dan kaum itu mendapati wangi kalian, seperti di iklan-iklan ya ibu-ibu ya. Kan kalau tidak mengenal syariat itu begitu. Cari parfum yang paling enak untuk dibaui orang lain. Bukan dibaui oleh suaminya, bukan. Diambe, ya. Benar kan nih bahasa Sundanya? Nah, sampai Rasulullah katakan, maka dia itu adalah pezina. Makna pezina di situ adalah bukan secara zahir, namun itu adalah ya ungkapan ya suatu perbuatan dosa yaitu zaniyah yang ingin memberikan indikasi bahwa istaktorat ya, memakai parfum tidak pada tempatnya bagi seorang wanita itu adalah dosa. Dosanya sama dengan zina, bukan itu perbuatan zina. Jadi itu adalah korina atau indikasi. Ketika dikatakan fahiya zaniyatun, dia itu adalah wanita yang berzina, ya maknanya memakai parfum yang muncul baunya, ya maka akhirnya diterciumlah oleh laki-laki di luar sana yang bukan bermahram padanya, maka itu dosa. Lihatlah bagaimana Islam itu sangat menjaga ya kebaikan yang ada di tengah masyarakat. Ya sampai ibu-ibu belajar juga dipisah, laki-laki di sebelah sana, perempuan sebelah sini. Jadi bersih ya, Islam itu menjaga kebersihan pergaulan, kebersihan tata sosial di tengah-tengah masyarakat itu. Biar laki-laki itu dan kita juga para wanita, kepala ini nggak diisi dengan pikiran-pikiran porno, ya fakta-fakta porno, itu akan lebih aman. Ya, diinginkan kemudian agar anak-anak kita, generasi kita itu tumbuh dengan apa namanya itu kebersihan pergaulan,
yang akan membuat mereka itu fokus pada satu aktivitas penting dalam kehidupan mereka tanpa dirusak oleh pergaulan yang bebas. Ya, baik. Silakan, kalau pasti ada ya banyak yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan pada Mbak Anik. Ya Ummu, jazakallah, Masya Allah, Alhamdulillah ya pemaparan yang disampaikan oleh Ummu Salamah bahwa Islam itu menjaga dan memuliakan perempuan ya Ummu ya. Betul. Pakaian atau gaya busana pun itu diperhatikan dalam Islam. Itu merupakan sebagai bentuk penjagaan untuk kita sebagai muslimah ya, bahwa Allah itu cinta kepada kita. Masya Allah. Baiklah, ada yang belum paham atau tidak jelas apa yang disampaikan tadi bisa langsung bertanya, bisa melalui kolom chat atau langsung dibuka unmute-nya aja. Tadi itu sudah ada yang bertanya Ummu waktu di link yang satunya, kalau nggak salah Ibu Insania ya. Batasan panjang gamis. Iya. Silakan diulangi pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Bu Insania. Maaf ini off kamera karena lagi di jalan tadi mau ke pasar. Masya Allah, fi amanillah. Silakan. Ya, ini ada yang ingin saya tanyakan. Jadi bagaimana ketika misalnya pakaian di saat di rumah Ustazah, tetapi di situ ada, misalkan saya kan ada home industry gitu kan, tapi di rumah gitu ininya ada pabrik mini lah gitu kan. Jadi ada anggota-anggota yang laki-laki gitu. Jadi apakah sama pakaiannya saat keluar rumah dengan pada saat di dalam rumah itu dengan yang bukan mahram gitu, artinya dengan memakai jilbab, dengan memakai khimar gitu. Itu saja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah ya Bu. Mbak Tri tadi yang bertanya ya, betul? Iya Ummu, Mbak Tri dan Mbak ini apa namanya Insania tadi ya di kolom chat. Yang menanyakan panjang gamis batasannya itu sampai mana? Oh begitu. Iya. Ya baik, saya jawab dulu Mbak Tri ya. Mbak Tri, ketika ada dalam 31 ya untuk apa namanya tuh menutup ya dengan menghamparkan dengan khimar ya di kepala kita ini ya. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala membatasi untuk tidak memperlihatkan tempat-tempat perhiasan kecuali kepada, nah itu ada ya, ayah kita, suami, abaihina au aba buulatihinna au abaihina au abai buulatihinna, disebut di situ 12 orang itu ya, maknanya memang orang-orang yang 12 itu ada di rumah kita dan kita memang boleh ya, boleh dalam kondisi pakaian rumah. Kalau kita copot kerudung kita, gamis kita, maka kita ada dalam kondisi tabadzul atau dalam kondisi memakai pakaian rumah atau mihnah, pakaian kerja. Jadi dikatakan pakaian kerja itu memang kita ada dalam tempat privasi kita. Di sana ada orang-orang yang memang boleh melihat kita dalam kondisi pakaian rumah. Artinya itu tempat khusus ya kan? Berikutnya bagaimana kalau tempat khusus itu ternyata kita buatlah dia menjadi satu tempat umum. Dalam makna begini, di situ sedang ada tamu atau di situ tempat kerja, maka sebenarnya kita bisa men-setting begini Mbak Tri ya, orang-orang yang ada di rumah kita itu harus tetap terjaga privasinya, karena sesungguhnya perempuan itu dalam kondisi privasi dia boleh pakai pakaian rumah. Ibu-ibu ngaku deh, kalau pakai pakaian rumah seneng nggak? Lega nggak? Nah, enak kan? Karena kita itu memang ketika kondisi tertutup ini, memang tidak ada yang orang yang tidak boleh melihat kita dalam kondisi pakaian sehari-hari. Dan kita merasa memang ada pengorbanan di situ. Pengorbanan apa? Panas, betul? Ya kan? Tertutup, ya. Nggak bisa tertiup angin sepoi-sepoi gitu ya, ya itu pengorbanan yang kita yakin akan diganjar oleh Allah. Namun Allah memberikan tempatnya. Kalau kamu di tempat khusus kamu, maka kamu boleh membuka jilbabmu dan membuka khimarmu.
Maka Mbak Tri, kalau Mbak Tri punya usaha begitu, nanti kalau semakin maju, tetap buat ada satu tempat khusus yang di situ ada Mbak Tri dan mahram-mahramnya Mbak Tri. Ya, jadi Mbak Tri kalau masuklah dari tempat pabrik kecil itu, keluar dari tempat pabrik kecil itu ke tempat privasinya Mbak Tri, karyawannya nggak boleh masuk kecuali dengan izin. Karena Mbak Tri akan melepas pakaian di situ. Nah, itu ciri dari rumah yang Islami. Dia punya tempat yang terlindungi, tempat privasi para wanita. Ya. Kalau ternyata, Bu, usaha saya masih kecil, tempatnya kecil, nggak ada yang, berarti harus tetap memakai pakaian yang sempurna. Ya, orang-orang itu tadi karyawannya selesai dan pulang, baru itu Mbak Tri boleh membuka pakaian jilbabnya dan khimarnya. Nah, begitu. Ya. Berikutnya, sampai sepanjang apa ke bawah jilbab itu? Jilbab adalah pakaian terluar dari wanita yang digunakan untuk menutupi tubuh dari atas, ya, dari tubuh kita itu, selain kepala ya, karena kepala dengan khimar, ya, dari atas ini sampai kepada yudnina alaihinna min jalabibihinna yurhin, artinya irho, ya, irho itu julurkan sampai kakinya itu tidak terlihat dan jangan lebih. Dalam hadis dikatakan wala yazidna, jangan terlalu lebih, menggelewer-gelewer. Maknanya kalau kakinya itu tertutup udah sampai situ, ya. Maka itulah yang namanya jilbab. Kalau pakaian dalam, Bu, pakaian rumah itu menutupi dari mulai atas sini dada sampai kepada lutut. Gitu ya. Sampai kepada lutut. Nah, itu pendapat para ulama sampai lutut itu ya. Jadi demikianlah bagaimana kondisinya. Saya mengharapkan bisa terbayangkan dengan baik bahwasanya pakaian ya seorang wanita itu manakala di tempat umum ada orang yang tidak bermahram seperti apa, harus terbayang dengan baik agar kita enggak jatuh pada dosa. Berikutnya kemudian di tempat khusus kita seperti apa, setting tempat khususnya sebaik mungkin, jangan terlihat gitu ya. Jangan pas dimandikan jenazah kita aja baru tertutup ya. Ada mandikan jenazah terlihat kita mayatnya dibuka, enggak kan? Tempat khusus itu sangat-sangat diperlukan ya untuk dipahami secara baik gitu ya. Nah, setelah itu gitu ya, ketika kita pergi keluar rumah, nah kita persiapkanlah pakaian itu, khimarnya, kerudungnya itu bisa siap untuk dipakai seret gitu ya. Jadi memang khimar dan pakaian dalam, khimar, jilbab, dan pakaian dalam itu adalah ada 3 komponen pakaian kita. Ya. 3 komponen pakaian kita yang lengkap manakala kita keluar rumah. Bertemu dengan para orang-orang yang tidak bermahram kepada kita. Bu, saya mah pengen di pagar, di dalam pagar rumah, di halaman, itu pakai pakaian rumah, tinggikan pagarnya. Sampai orang tidak bisa melihat. Makanya pagar-pagar tinggi sering disebut rumah Arab, benar nggak? Seperti rumah saya ini, kebetulan kita memang dapat rezeki membangun dari awal, pagarnya tinggi, gitu ya. Jadi apa namanya tuh sering dibilang orang rumah Arab, padahal bukan orang Arab. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam, Bu Botia. Bu Botia, Bu Israin, saya Bu Israin. Bu Israin. Iya. Mana saya Bu mau Israin? tanya, Ustazah, Ya. bagaimana anak sekolah itu untuk seragam olahraga ya? Apa namanya itu celana itu, terus apa kaosnya itu disambung dengan celana, tapi ditutup seperti rok gitu ya, ditutup tapi apa kayak jilbab, tapi di
yang kanan ini, misalkan yang depan ini tertutup, yang kiri ini dibuka, terus yang belakang itu yang kanan ditutup, yang kiri dibuka, jadi bisa melompat, bisa berlari, itu bagian apa, boleh apa enggak? Ya, jadi pertama saya ingin memberikan apresiasi dulu betapa luar biasanya nih anak sekolah aja ya udah pengen pakai jilbab begitu ya. Kan bagaimana olahraga biar tetap pakai jilbab. Nah, yakinkan dengan anak-anak kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu meridhoi. Kedua, kemudian Bu Isroin dengan setting yang seperti tadi saya membayangkan dia akan nampak tetap seperti jilbab. Jadi silakan saja Bu Isroin. Ya. Soalnya saya kan penjahit, jadi kan banyak anak-anak itu suruh membuatkan itu baju olahraga itu supaya tetap pakai itu celananya itu dipakai tapi seperti jilbab gitu, jadi disambung ada luarnya, celananya itu di dalam gitu. Iya, saya kebayang Bu Isroin. Iya. Apalagi kalau dia latihan bela diri, dia bisa menendang ya, tanpa nanti akan terbuka sebentar, nanti tertutup lagi gitu kan Bu Isroin? Iya, tapi bukanya kan nggak semuanya, jadi yang satu disambung, yang satu buka, yang ini kayak nggak terbuka gitu. Saya menilai itu bagus Bu, silakan saja karena itu tetap jilbab. Iya. Tetap jilbab. Nah, anak-anak perempuan kita itu kok maunya bela diri? Bagus Bu, kalau saya mendorong, ibu-ibu nggak tahu aja saya ini bela diri. Gitu ya. Ikut bela diri saya dengan gurunya anak saya sendiri Bu. Anak saya itu pendekar, pendekar Tivan. Jadi ibu bayangkan gerakan pertama itu selalu soi itu menendang itu harus butuh memang tendangan yang maksimal bagaimana membuat lawan itu bisa jatuh. Kalau di Asia Tengah Bu, perempuan itu diajarkan Bu, bahkan di muslimah di negeri-negeri Eropa yang terkena arus Islamophobia ya Bu ya, itu kan sering dibully Bu, perempuan-perempuan muslimah itu harus bisa bela diri. Berikutnya kemudian lari. Saya juga aktivis lari Bu. Ibu ini banyak sekali olahraganya. Ibu mungkin kaget melihat saya ini olahraga bela diri, saya lari dari umur 40 tahun Bu. Saya senang lari, karena setelah lari itu ada kesehatan tersendiri yang saya nggak bisa melukiskan ya, luar biasa. Jadi saya pakai jilbab seperti biasa Bu. Jilbabnya justru agak longgar, karena saya bukan yang harus pakai seragam kan, kalau murid-murid harus seragam. Berikutnya, saya juga perenang Bu. Banyak sekali ya. Saya beli pakaian khusus berenang. Perempuan yang ada celana panjangnya Bu, ya ada settingan tertentu. Kalau kita berenang itu tidak akan terangkat gitu ya. Tapi cuma bisa gaya katak, jangan suruh gaya yang lain. Nah, silakan disetting Bu ya, tanpa harus memperlihatkan kaki. Kan kalau kebayangan ibu-ibu itu pernah saya ajak, ayo kita olahraga. Pas tampil kok pakai celana panjang gitu. Nah, mereka belum mengerti ya. Habis kalau lari kan harus asalnya mah celana pendek Bu gitu. Nah, tapi sedikit catatan ya, kalau kita melihat ibu-ibu seperti itu, jangan langsung dimarah. Bisa jadi tak mengerti ya. Nanti ngelihat kita misalnya lari pagi pakai begitu, Bu, nggak repot? Enggak, saya nggak repot pakai pakaian begini, kan bisa dia lihat nanti. Gitu kan? Larinya juga nggak usah lari yang pakai loncat-loncat penghalang lah, lari biasa aja. Gitu. Ya, begitu Bu Isroin ya. Iya, jazakillah ya. Jadi kalau mau mendesain pakaiannya yang daerah Gubeng silakan ke Bu Isroin ya. Maaf, saya mau tanya yang tadi tentang Ustazah berenang. Oke, pakaian kita sudah simpel. Terus tempat berenangnya yang saya mau tanyain. Misalnya kita tinggal di apartemen. Meskipun ada jadwal tertentu ketika kita lihat di situ tidak bercampur laki-laki karena perempuan semua atau tidak ada orang lain, tapi itu tempatnya kayak apartemen gitu. Paling bagus kalau ada tempat perempuan ya. Tapi kalau kita tidak menemukan tempat khusus perempuan, maka carilah waktu yang memang sepi. Ya.
dan itu masih ada kemungkinan kan laki-laki itu masuk, maka kita itu tetap dalam pakaian yang syar'i. Begitu. Kita tetap ada dalam pakaian syar'i, dan usahakan ketika keluar dari air, Mbak Kiki, itu ada handuk spesial yang dia menyerupai jilbab. Saya tuh siap semua itu. Dan saya selalu dengan suami. Ya, jadi ketika saya keluar dari kolam renang, suami saya sudah menyediakan penutupnya, langsung dipakai begitu, karena dia akan ngecap ya, akan ngecap badan kita itu ketika keluar dari air, dan dengan jenis pakaian yang memang boleh di dalam air, karena jenis katun itu nggak aman Bu di dalam air Bu. Jenis katun itu pakaian yang akan mengeluarkan serat-seratnya dan akan menyumbat kolam renang itu gitu ya. Nah, itu ada ilmu-ilmunya gitu ya. Dan juga akan ringan bagi kita ketika berenang. Dan niatkan semuanya untuk kesehatan. Sehatnya untuk apa? Sehatnya nanti untuk dakwah. Bisa ibadah ya. Begitu. Begitu Mbak Kiki. Oh iya, pakai kostum tetap ya Mbak Kiki. Tadi kan saya coba nyalakan kamera terus saya terlempar. Oh, jadi Mbak Kiki tetap itu dicari waktu sepi, Bisa. ya. Tetap waktu sepi kolam renang itu jangan waktu ramai, karena waktu ramai itu akan sempit ya, akan sempit dan akan. Nah, kenapa saya bilang boleh? Boleh, karena itu tuh ibarat tribun tempat olahraga. Ya, tribun tempat olahraga, tempat umum. Kita lari di situ ada laki-laki itu tidak apa-apa. Ya, tapi kita dalam pakaian syar'i. Namun kalau ada yang khusus perempuan, pilihlah tempat itu. Gitu ya. Ya, baik Mbak Kiki. Bu Botia tadi mau nanya? Iya, mau nanya Ustazah, apa tuh batasan, tadi kan nggak boleh pakai minyak wangi gitu kan, perempuan kan merupai orang pezina tadi. Jadi batasan kita nggak mungkin dong kita busuk terus kan. Jadi batasannya kita wanginya seperti apa? Apa misalnya pakainya cukup dengan wangi seperti molto yang kita pakai di pakaian gitu, itu aja. Nggak boleh. Batasannya Bu Botia. Batasan wangi yang bisa kita pakai gitu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, kalau perempuan pilih parfum yang warnanya terang tapi baunya tidak mencolok. Jadi kita pakai itu, tercium itu di sekitar kita aja Bu. Itu ada jenis parfumnya. Kalau laki-laki apa contohnya Ustazah? Kalau sekarang ini oh iya parfum betul. yang mana? Seperti apa? Setelah Bu Botia pakai, suruh nilai orang yang ada di sekitar Ibu. Wangi saya menyengat nggak? Gitu. Karena yang menilai orang lain, Bu. Ada kan kalau jenis ya udah pergi juga baunya tinggal. Nah, itu nggak boleh. Itu laki-laki, Bu. Laki-laki harus begitu. Ya, warnanya tidak menyengat tapi baunya harus menyengat. Bau wanginya itu laki-laki. Gitu. Jadi terbalik dengan kita. Nah, kalau jenis saya pernah pengalaman diberi hadiah parfum ya, Bu ya. Itu parfum jenis melati yang untuk perempuan ya, itu nggak sampai keluar. Nah, itu ada. Jadi silakan dinilai sendiri, minta nilaikan orang yang ada di sekitar kita, dan jangan yang sedang terkena COVID, orangnya nanti nggak punya bau dia. Kalau dia nggak bisa mencium, nanti dia nggak bisa merasakan gitu ya. Kan ada kan jenis yang kena COVID yang nggak bisa penciumannya istilahnya ya. Ya, jadi gitu Bu Botia, silakan aja nggak apa-apa Bu. Bu di unmute dulu Bu. Ya. Jadi saya kira gini Ustazah, nggak boleh mungkin sebatas cuma kita pakai sabun mandi yang wangi, terus misalnya bajunya pakai molto, cuma itu aja. Jadi masih boleh kita pakai parfum. Boleh. Makanya di situ kan ayuma imroatin istaktorat gitu ya. Jadi dia artinya yajidurihaha gitu. Ada sekelompok kaum yang bisa mencium baunya itu, Bu. Jadi kalau tidak mencium baunya tidak apa-apa, tidak tertangkap baunya itu. Bu, enggak nyolok, nah istilah gitu, enggak mencolok gitu ya. Jadi banyak Bu jenis-jenis tabarruj itu ya.
jalan yang meliuk-liuk, ya, jalan yang meliuk-liuk itu bahkan tidak bisa mencium bau surga wanita yang seperti itu. Dia dikategorikan dua golongan, yang satu golongan dua-duanya masuk neraka, satu golongan itu adalah penguasa yang zalim, satu golongan lagi wanita yang seperti itu meliuk-liuk biar dia apa namanya? Meliuk-liuk itu bukan bawaan apa Ustazah? Enggak, apa mungkin dibuat-buat itu? Meliuk-liuk itu, Bu, meliuk-liuk itu dalam artian sensualitas yang dia perlihatkan, Bu. Kalau memang dia, contoh ya, kita terang-terangan aja ya. Kita misalnya wanita gemuk. Wanita gemuk itu kalau berjalan selangkah, maka akan ada yang nampak dari bagian tengahnya. Betul nggak, Bu? Ngaku nggak? Jeder kanan, jeder kiri. Ya. Kalau hanya sebatas langkah biasa, maka itu bukan meliuk-liuk. Nah, yang meliuk itu, Bu, itu jalannya memang dibuat seperti orang yang ada di catwalk. Jadi kakinya begini, Bu. Gimana? Satu. Jadi ke depan apa ya? Nah, begini. Nah, begitu. Bisa, Bu? Agar kemudian pinggangnya itu terlempar dengan sempurna. Paham, Bu? Nah, itu meliuk-liuk begitu. Tapi kalau dia seperti biasa saja, ya, itu tidak apa-apa. Dan perlu diketahui, Bu, meliuk-liuk yang sensual ini memang untuk menarik perhatian lawan jenis. Karena dia indah gitu. Jadi ibaratkan serangga yang mengeluarkan hormon tertentu agar serangga perempuan atau serangga betina atau laki-laki itu jadi tertarik. Nah, itu serangga ya yang boleh. Kalau kita bolehnya sama suami begitu ya. Jadi Islam itu memang memberikan batasan mana yang memang sensualitas itu berpahala gitu ya. Dan tidak dibolehkan tuh yang mana. Nah, termasuklah berjalan tadi, cara jalan. Jadi jangan dibuat-buat. Juga cara bicara, Bu. Cara bicara, ada kan yang jenisnya, Assalamualaikum. Iya. Kalau memang dia sudah gitu, Bu, tak masalah. Tapi kalau dia buat-buat, misalnya telepon, halo. Nah, gitu. Itu jangan, Bu. Itu bisa masuk tabarruj. Assalamualaikum. Ya, sebentar. Ada. Sama kalau bertemu salah sambung. Ini mau saya ya. Ya ini siapa? Nggak usah. Kalau salah sambung, oh ya sudah, maaf ini bukan nomor ya. Boleh kenalan nggak? Tuh matiin aja. Nah itu sudah ada maksud-maksud apa namanya tuh apa istilahnya ya? Hubungan jinsiah. Yang nelpon laki-laki, kita perempuan. Nah, itu yang harus hati-hati dalam Islam itu. Gitu ya. Baik, Bu Botia, gimana, Bu? Insya Allah sudah jelas ya, Bu Botia. Masih di-unmute, Bu? Sementara sudah. Makasih, Bu. Ini ada pertanyaan di chat Umu. Oh iya. Dari Ibu Dewi, Assalamualaikum Ustazah, kalau laki-laki boleh tidak keluar pakai parfum, memakai gamis, tapi banyak gambarnya warna-warni untuk muslimah bagaimana seperti yang marak saat ini, gitu Ustazah. Wow, ada gitu bapak-bapak yang warnanya warna-warni, ininya gamisnya. Nah, jadi gini, pakaian itu akan identik dengan nantinya itu aurat yang ditutup bagi laki-laki hingga mata kaki, dari mulai pusar hingga mata kaki. Itu adalah aurat yang minimal. Namun ketika ke masjid atau ke tempat-tempat yang spesial, maka biasanya jenis pakaiannya adalah jenis uruf yang berlaku atau apa biasanya di situ. Jenis gamis itu jenis laki-laki yang ada di Arab. Dan itu sudah mulai banyak dipakai oleh bapak-bapak di sini ya. Kalau misalnya dia mau pakai seperti itu, silakan saja. Ya, tidak masalah. Itu bukan pakaian perempuan. Itu pakaian tradisi masyarakat Arab. Kita mau pakai di sini silakan saja. Bahkan ya, ketika dalam kondisi menuntut ilmu, thalabul ilmi, ya, para imam
para ulama itu memakai pakaian yang sangat spesial. Namanya itu pakaian yang ininya ya saya lupa namanya ya, itu lebar sekali ya, dan memakai penutup kepala ya yang sangat tambah lebar begitu, tambah jadi itu menunjukkan penghormatan terhadap menuntut ilmunya itu. Makanya kalau santri nggak boleh sama kiainya pakai pakaian biasa, harus pakai peci itu ya, harus pakai kain. Nah itu tradisi kita di sini. Jangan ke Mesir, Bu. Kalau di Mesir pakai kain, orang Mesir malu. Karena kain itu pakaian tidur. Nah, itu kan ini gimana urufnya. Ya. Sedangkan warna itu tidak ada batasan, Bu. Tidak ada batasan. Silakan saja. Ya, hanya saja seorang wanita perlu memperhatikan tentang kemencolokan itu, kemencolokan, paham, Bu? Kalau wanita-wanita di sana nggak biasa pakai warna merah menyala, ibu bawalah merah menyala itu, ibu akan dianggap tabarruj. Pakaiannya udah syar'i ya, tapi warnanya merah menyala. Maka ikutilah daerah setempat untuk memakai pakaian yang gelap-gelap. Tapi sejatinya warna itu tidak ikut dalam unsur tabarruj. Sejatinya. Cuma perhatikan kebiasaan uruf masyarakat setempat agar kita tidak izhar, tidak dianggap aneh, mencolok sendirian. Gitu. Ya, Ibu-ibu. Cuma jangan standarnya masyarakat barat ya. Di sana di pantai biasa nudis, Bu. Nah, itu udah melanggar syariat kalau telanjang di tempat umum begitu ya. Mereka memang masyarakat yang tidak punya batasan aurat. Begitu, Ibu-ibu. Masya Allah, bagaimana Bu Dewi? Sudah jelas? Masih di-unmute, Bu Dewi. Terima kasih, udah jelas, Bu. Sama-sama, Bu Dewi Ratna Mulia. Mas Ustazah, saya boleh tanya lagi? Boleh, Bu Isroin. Tadi Ustazah kan menyebut memandikan jenazah ya. Ya. Apakah kalau memandikan jenazah itu tidak boleh dilepas pakaiannya? Sejatinya memelihara auratnya, Bu. Ya. Saya juga pemandi jenazah, jadi tetap dalam kain batiknya itu, Bu, kain luriknya itu, ya, tetap disimpan di atas, disiram. Lantas kalau mau menyiram bagian dalamnya diangkat sedikit disiram. Membersihkan bagian dalamnya dalam kondisi ditutup seperti itu. Sampai basah pakaian luriknya itu, Bu. Dan ditutup sekitarnya, Bu. Ditutup. Iya, iya. Ya kalau ditutup, saya kan juga ikut memandikan jenazah. Ya. Jadi kan tapi belum ada pelajaran untuk memandikan jenazah itu yang benar itu yang bagaimana. Saya kan hanya mengikuti aja. Tapi kan biasanya itu juga sudah saya lepas gitu, hanya saya tutup auratnya aja dengan kain gitu, terus semuanya itu sudah terbuka seperti itu. Betul. Iya, terus apa namanya kan disabun, dibersihkan gitu, usia semuanya kan dibersihkan gitu. Tapi auratnya tetap saya tutup dengan kain. Betul. Apakah itu sudah syar'i apa belum? Makanya saya tadi loh kok tertutup semua, saya kan takut jadinya. Saya misalnya belum ada pelajaran yang sesungguhnya. Saya hanya sebagai seorang muslim kan kebetulan di sini mudinnya itu yang bisa memandikan itu orangnya sakit, jadi saya itu selalu dimintai tolong untuk memandikan. Karena nanti kalau nggak saya kan nggak ada yang memandikan kan kita dosa semua gitu ya. Itu fardu kifayah, Bu. Itu fardu kifayah. Ya. Besar sekali pahalanya ya. Ya itu kan fardu kifayah, jadi saya itu dimintai tolong memandikan itu saya hanya membaca di fikih wanita itu kan ya seperti itu. Udah benar, Bu. Udah benar. Ya. Kalau saya di sini sering melatih ibu-ibu juga, Bu, bagaimana kaifiah menyelenggarakan jenazah perempuan, dan memang saya memandikan juga begitu loh, mengkafani gitu ya. Kalau Bu Isroin mau undang saya boleh. Di mana tempatnya? Oh, saya, Bu. Saya di Bogor, Bu. Waduh, Masya Allah, saya di Surabaya.
Masya Allah, Waktu di Ranca berkunjung ke Ekek, Bogor, Bu Is. waktu di Ranca Ekek juga ya begitu. Saya yang memandikan. Lagi hamil juga saya mandikan aja, Bu. Mandikan. Karena ya Iya, pahalanya luar biasa ya. iya, Allah, Bu seperti itu. Israel. Karena ya apa namanya, kan satu kampung ini biasanya kan memang satu RW itu ada mudinya, sebetulnya mudinya itu sakit, dan saya itu sering ikut membantu dulu itu waktu mudinya masih sehat, terus sekarang mudinya sudah nggak bisa, jadi saya mesti dipanggil untuk memandikan. Alhamdulillah. Baik. Ya, alhamdulillah. Ya, Mbak Anik dan ibu-ibu sekalian, Allah. apakah Iya, saya Umu. Afwan Umu, ini karena waktunya tinggal sedikit lagi. Ini terakhir pertanyaan ya Umu ya. baik? Silakan. Ini dari Ibu Rukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan lipstik, Ustazah? Lipstik ya, kita kembalikan dulu ke makna tabarruj. Tabarruj itu, Bu, maknanya adalah izharuz zinah wal mahasin. Jadi nampaknya izharnya ya, kalau di tajwid itu kan izhar itu kan huruf nunnya jelas gitu ya, karena bertemu dengan huruf-huruf izhar. Izharuz zinah itu perhiasannya itu, Bu, maksudnya lekuk tubuhnya itu kelihatan banget ya. Untuk memperlihatkan kecantikan tubuhnya itu terlihat, dia izharkan. Nah, gitu ya. Nah, lipstik ya, lipstik ini adalah salah satu jenis pewarna ya, yang memang sering dipakai wanita di bibir. Ada lagi yang dipakai di kuku, di tangan. Itu begitu, wanita itu memang kisatukunna kadalik, kata Aisyah. Kisah kalian tuh memang begitulah, wahai para wanita. Pakai celak, pakai pewarna, pakai parfum, begitu-begitu. Memang wanita itu senang berdandan. Ya, maka bagaimanakah batasnya? Batasnya adalah tidak izhar. Tadinya tuh Ummu Salamah tuh gini, pakai lipstik jadi Tamara Blesinski misalnya. Berubah wajahnya. Paham nggak, Bu? Nggak lagi seperti Ummu Salamah. Saya ingatnya Tamara Blesinski ya, itu artis ya. Nggak update lagi saya siapa nama artis sekarang siapa. Jadi tidak merubah. Yang mirip Jadi tidak merubah diri kita, Mbak. Siapa Mbak Rukma ya? Nggak merubah diri kita gitu loh. Nah, berikutnya ketika kita memakai pewarna bibir itu gitu ya, tidak terlalu izhar mencolok seperti bibir kita jalan sendirian. Nah, gimana bibir jalan sendirian? Meniburung pisan gitunya. Oh, merah gitu. Nah, mari silakan itu diukur-ukur. Sama saya ingatkan tadi lagi, dandan teh untuk siapa? Ya, dandan tuh untuk siapa? Ya. Baik. Ya, dandanlah untuk suami. Ya, berparfumlah untuk suami, begitu. Nah, itu kan sebetulnya itu di sana. Ya, pakailah hand body biar wangi kalau suaminya dekat, ya. Jadi jangan tertukar-tukar. Itu tentang lipstik ya. Jadi kalau tipis aja, kalau saya lihat ini aja kok, nggak masalah. Tipis, warnanya soft, begitu ya, tidak masalah. Dan pakai lipstik itu kan tujuannya untuk melembabkan bibir. Ya di rumah juga pakailah, ya di hadapan suami pakai. Biar cantik ya di hadapan suami. Jadi jangan biar cantik di hadapan teman kerja. Nah, itu udah salah filosofi istilahnya ya, salah landasan gitu. Tapi kalau keluar tuh rapih. Nah, gitu, Bu. Rapih, tidak harus yang pantas bajunya, rapih, yang sopan, yang syar'i itu nomor 1 ya. Syar'i, rapih, pantas, sopan, gitu aja. Jangan sensual ditambahkan kalau di luar itu gitu. Nanti dosa. Sensual itu biar aura seksisnya kelihatan loh, Bu. Ya. Udah pakai kerudung ditonjolkan bagian itunya sengaja. Kalau memang tertonjol tak apa, tapi ditonjolkan. Nah, itu yang masalah tuh di situ. Para laki-laki juga tahu loh kalau sikap kita tuh sensual.
tahu karena memang ada daya tarik tersendiri. Seperti gini lah Bu, kalau melihat orang jatuh cinta itu kayak gitulah sikap orang-orang sensual itu gitu ya. Ya, anak kita lagi ada yang dia suka itu aneh gitu loh. Aneh sikapnya itu. Oh, ini lagi suka sama siapa ini? Coba Ibu tanya. Nah, kita udah tua kalau lagi suka, mungkin ada keinginan menikah lagi seperti tadi ya. Qawaid itu enggak termasuk qawaid, tapi ingin menikah lagi. Nah, itu dibatasi, awas jangan kecentilan istilahnya ya. Artinya melanggar syariat. Nah, jangan sampai begitu. Karena dosa nanti gitu ya. Na'udzubillah. Baik, begitu Mbak Ani tentang lipstik ya. Ya Ustazah, Masya Allah. Jazakillah khair, Ummu Salamah, atas ilmunya yang luar biasa pagi ini ya. Masya Allah ya. Bermanfaat ya. Amin. Iya Ummu, amin. Apa yang dikatakan Ummu tadi ya, Masya Allah tidak akan menghalangi aktivitas kita sebagai muslimah ya. Untuk pakaian syar'i yang kita pakai ya tidak menghalangi tadi untuk berenang ya Ummu ya, Masya Allah masih bisa beraktivitas. Dan tadi ya yang perlu digarisbawahi ya, harus syar'i, rapi, pantas, dan sopan. Tidak perlu yang dandan yang bagaimana gitu ya Ummu ya, merah merona atau bagaimana, tidak perlu ya. Syar'i, rapi, pantas, dan sopan ya. Masya Allah ya, semoga kita bisa tercerahkan ya dari penjelasan Ummu tadi. Ilmunya bisa menjadi bekal untuk kita, dan agar kita mendapatkan keberkahan ilmu, syaratnya adalah kita dakwahkan ya, kita sampaikan kepada yang lain. Masya Allah ya. Nah, insya Allah ya kita akhiri kajian pagi ini, dan saya ingin mengingatkan kembali ya, insya Allah besok hari Sabtu ada kajian Firdaus Family Academy yang insya Allah jam 9. Nah, jangan lupa Sister Lila semuanya juga ikut hadir di dalam kajian tersebut. Masya Allah ya, di taman-taman surga kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, Sister Lila ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima Allah tanpa mengurangi pahala sedikit pun dengan ketaatan kita. Sekali lagi, jazakillah khair Ummu Salamah atas ilmunya, dan jazakunallah khairan katsiran kepada seluruh peserta kajian Kitab Al-Muyassar yang Allah muliakan dengan ilmu dan yang sudah meluangkan waktunya dan berkenan hadir di pagi ini. Semoga Allah catat sebagai amal solih. Insya Allah kita jumpa lagi di taman-taman surganya Allah Jumat depan. Kita tutup kajian ini dengan hamdalah dan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Jazakillah khair Ustazah. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika ada salah. Jazakillah Ustazah. Assalamualaikum. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أزكو حالات الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان